Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadin Isi. Saya mahasiswa PPG program dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Syapola Banda Aceh. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan mencoba mewawancarai salah seorang rekan sejawat saya yang kebetulan beliau adalah guru profesional yang sudah mempunyai lisensi ataupun bersertifikat pendidik. Beliau yang bernama Bapak Zulkarnain, SPDI. Pada hari ini, saya akan mencoba mewawancarai tentang pengembangan perangkat pembelajaran pada LK 2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Bapak, izin waktunya sebentar. Sebelumnya, Bapak sudah berapa lama jadi guru? Saking lumayannya, mungkin sudah terhitung Pak ya, saking lamanya, mungkin sudah 20 tahun gitu ya. Tapi di atas 10 tahun. Berarti dengan kurun waktu yang lama, kemudian saya pun juga sudah melihat latar belakang Bapak sebagai seorang yang pernah sudah menjadi kepala sekolah. Mungkin sedikit tidaknya Bapak sudah mengetahui dan bahkan mungkin Bapak sudah sampai pada penyelesaian tentang permasalahan yang dihadapi siswa. Salah satunya adalah masalah belajar siswa. Karena minat belajar siswa kita yang saya temui di kelas itu adalah sangat rendah, bahkan mungkin sangat tinggi. Menurut analisis Bapak, itu faktor apa saja yang menjadi latar belakang menyebabkan minat belajar siswa itu sangat rendah? Barangkali kalau kita berbicara tentang minat anak-anak kita di proses pembelajaran, mungkin bisa juga disebabkan yang pertama mungkin dari kondisi lingkungan, barangkali karena anak-anak kita sifatnya di luar sudah tidak terjangkau lagi dengan kita dari pihak sekolah. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita sehingga mengakibatkan proses pembelajaran kita itu pada menurun. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut membuat mereka sedikit lalai. Sehingga kalau demikian, kita dari pihak sekolah akan sedikit kesulitan penyebab yang dilakukan anak-anak kita saat jam-jam sudah selesai dari sekolah. Sehingga mungkin kita agak sedikit berbenah diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehingga bisa menyadari bagaimana pentingnya. Berarti kalau saya melihat dari penyampaian Bapak di sini, selain daripada faktor internal juga ada faktor eksternal, yaitu faktor internal peserta didik, selain mungkin karena faktor dari diri peserta didik itu sendiri, kemudian dari faktor keluarga juga faktor dari guru itu sendiri, bahkan mungkin guru itu sendiri bisa mematikan minat belajar siswa. Menurut Bapak, untuk faktor dari gurunya ini kira-kira menurut Bapak apa solusi yang dapat kita lakukan? Kalau kita berbicara tentang solusi untuk anak kita ini, otomatis seorang guru itu kan harus memberikan perhatian yang khusus kepada anak tersebut, sehingga dengan adanya perhatian itu mungkin dia sedikit bisa memahami. Artinya perhatian khusus mungkin kita bisa, langkah awalnya kita mungkin dapat memantau bagaimana perkembangan anak ini keseharian ke sekolah. Sehingga dengan adanya mungkin keterbatasan dia di dalam proses pembelajaran, mungkin dia banyak kegiatan-kegiatan sifatnya lalai, maka oleh pihak guru itu melakukan semacam solusi untuk anak. Mungkin bisa dipanggil, kemudian dipertanyakan apa kira-kira penyebab sehingga anak ini bisa melakukan atau bisa berbuat hal-hal seperti yang tidak kita inginkan dari pihak sekolah. Sehingga dengan adanya pemanggilan tersebut
tersebut, kita juga bisa melakukan semacam kolaborasi dengan orang tua untuk melakukan hal-hal yang terbaik agar anak ini benar-benar belajar dengan baik dan juga dengan serius. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi di mana pada hari ini kan kita sudah dihadapkan pada penggunaan IT yang sudah bukan lagi barang baru, tetapi IT ini atau teknologi ini merupakan syarat wajib di dalam proses pembelajaran. Tapi ketika kita lihat di lapangan ataupun di kelas, ternyata masih banyak guru itu masih belum optimal di dalam menggunakan IT di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kira-kira menurut Bapak, faktor apa yang mempengaruhi atau yang menyebabkan sehingga guru belum bisa optimal dalam penggunaan IT? Baik. Kalau berbicara tentang IT, barangkali ini kan sudah hal yang sudah biasa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru maupun itu di sekolah. Tapi mungkin juga perlu kita melihat bahwa pelaksanaan kegiatan di IT ini mungkin memang ada waktu-waktu mungkin yang tersendiri pada saat kita menggunakan di IT. Mungkin sifatnya, kalau memang itu sifatnya mungkin beberapa saat atau beberapa pertemuan itu tidak menggunakan IT, mungkin oleh Bapak dan Ibu guru mengambil kesimpulan atau mengambil kegiatan itu mungkin pada pertemuan berikutnya mereka akan melakukan kegiatan melalui IT. Sehingga dengan kegiatan itu mungkin bisa terlaksana dengan baik proses pembelajaran. Kalau menyangkut dengan tadi mungkin ada Bapak Ibu dan guru yang mungkin belum memanfaatkan tentang kegiatan di IT, itu mungkin karena mungkin beberapa faktor barangkali bisa menyebabkan Bapak dan Ibu dan mungkin belum dapat mengoptimalkan. Salah satu juga mungkin dari anak-anak juga. Jadi makanya mungkin perlu ada sedikit dulu semacam pengertian atau semacam pikiran ke anak-anak ini pada saat nanti menggunakan IT, barangkali juga mereka harus bisa memahami. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah penggunaan IT ini adalah kita lihat sesuai dengan kondisi sekolah kita, di mana mungkin sarana prasarana mendukung dan sebagainya. Kemudian harapan Bapak, bagaimana kemudian ke depannya terhadap permasalahan yang kita hadapi baik belajar siswa, kemudian permasalahan penggunaan IT ini, agar kita harapkan SMA juga tujuan ini agar lebih baik lagi ke depannya. Baik. Yang pertama tadi menyangkut dengan solusi untuk anak-anak kita. Ya, barangkali solusi tadi sudah saya gambarkan di awal tadi. Itu kita harus melakukan pendekatan dengan siswa kita. Apa kira-kira kendala-kendala yang dihadapi sehingga di dalam proses pembelajaran mereka itu agak sedikit terganggu. Kemudian yang keduanya juga kita melakukan juga koordinasi dengan orang tua yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya pertemuan baik sifatnya dari guru maupun orang tua, kita bisa saling sharing bagaimana anak-anak ini kita benar-benar berharap apa yang kita harapkan di sekolah, apa juga yang diharapkan oleh bapak dan orang tua dari anak itu bisa terlaksana dengan sempurna. Demikian Pak wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga dengan hasil wawancara kita ini memberikan semacam kontribusi perubahan terhadap SMA itu dalam ini menjadi lebih baik. Demikian wawancara saya dengan salah seorang rekan sejawat saya, yaitu Bapak Zulkarnain selaku guru senior dan juga pernah menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Batu Dalam. Demikian wawancara kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.